Kali ini kita bakal bahas sebuah film yang menceritakan tentang garis merah misterius yang nongol di atas kepala orang. Ini bukan filter TikTok, tapi ini garis yang nunjukin dan ngehubungin siapa aja yang pernah main kuda-kudaan. Nah, kuda naon lah konam. Halo brother, selamat datang di Bersih Film, tempat kamu nonton sinema tanpa boros kuota. Gimana nih kabarnya, gimana? Sehat dong ya, sehat. Di film ini muncul fenomena di luar Nurul bernama S-Line, yaitu garis merah melayang di atas kepala seseorang yang menunjukkan hubungan kekudaan di masa lalu. Garis ini sebenarnya tersembunyi, tapi bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki akses melalui kacamata khusus atau oleh Shin, satu-satunya orang yang bisa melihatnya sejak kecil. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia S-Line, bro. Di awal film, mari kita berkenalan dengan karakter utama kita, Shin Hon-Hup. Panggil aja Shin. Baru saja bangun dari tidur nyenyaknya, dia melihat keluar jendela dan melihat banyak mobil dengan garis merah. Di antara mereka, ada satu benang merah di atas kepala seorang cewek bernama Kang Son-ah. Shin juga melihat wanita di depan rumahnya sedang udut dan di atas kepalanya juga ada banyak benang merah. Bukan hanya di dunia nyata, Shin bahkan bisa melihat benang merah di orang-orang yang muncul di televisi. Jadi bisa disimpulkan, Shin sudah bisa melihat garis-garis itu sejak lahir. Benang merah ini menunjukkan seberapa banyak orang pernah kuda-kudaan. Kalau bahasa gaulnya mah enton ya gitulah. Dan jika dua orang yang punya sejarah itu saling berdekatan, benang tersebut akan terkoneksi dan menandakan kalau mereka pernah quick. Waktu kecil, ibunya Shin sadar akan kemampuan ini. Ternyata suaminya selingkuh dengan saudara si ibu. Dan Shin menggambarkan itu. Karena marah, ibunya langsung menusuk suaminya. Sejak dewasa, Shin merasa kemampuannya ini membawa penderitaan. Dia pun mengurung diri, bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri. Tapi anehnya, tubuhnya itu seolah susah untuk mati. Firaun, Wak. Shin pun mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan dari benang merah itu? Dan apakah ada orang lain yang juga bisa melihatnya? Jawabannya mungkin ada pada mbak-mbak penghuni baru apartemen yang mencoba berteman dengannya. Tapi Shin ogah keluar, padahal dikasih buah loh. Buah sehat untuk pencernaan. Walaupun awalnya nolak, diam-diam Shin mengambil dan memakan juga atudang ngeunah buah mengkomo lamun buah salak mah. Buah itu sehat guys. Lalu cerita berpindah ke kantor kepolisian. Ada seorang detektif bernama Hanji. Tiba-tiba ada adegan wik-wik. Loh, kok bisa? Tapi nggak jadi, karena cewek yang bersangkutan ternyata mau nikah. Padahal tinggal sedikit lagi tuh, ya gagal deh. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan karakter bernama Son-ah, cewek yang sedang dibully. Ingat ya teman-teman, bullying itu tidak baik. Kalau bisa lawan balik atau lari saja. Kalian bukan mendera. Atau lapor ke polisi atau guru tongsian inti nama. Kenapa Son-ah dibully? Karena dia pernah melaporkan si mbak berjaket ini kepada polisi. Pamannya Son-ah adalah seorang polisi, tapi belum dijelaskan secara rinci tentang apa kasusnya. Sementara itu, detektif Hanji sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berusia 29 tahun
Kasus ini mencurigakan karena kamar korban sangat rapi. Tubuh korban ditemukan di atas kasur seolah sengaja diletakkan. Tersangka utama adalah pria pengantar makanan yang semalam terlihat memakai helm dan baju Shopee Food berdasarkan kesaksian penghuni lantai 1. Namun anehnya uang korban tidak diambil, tidak ada bekas kekerasan fisik, hanya bekas cekikan. Dari latar belakangnya, korban ini juga tidak memiliki musuh atau orang fine-fine aja. Shin yang sedang menonton TV melihat berita tentang pria berhelm tadi dan langsung sadar pria itu hanya punya satu benang merah. Malam harinya, Shin melihat pria yang sama di apartemen tempat kasus pembunuhan itu terjadi. Dia langsung mengambil HP untuk menelepon polisi. Sementara itu, pria tersebut sudah berada di depan pintu seorang wanita yang punya benang merah sangat banyak. Ketika mereka berdua berhubungan, langsung muncul benang merah terkoneksi yang menandakan itu pertama kalinya mereka mau. Keesokan harinya, diketahui bahwa cewek yang kemarin dibully adalah ponakan dari detektif Hanji. Karena takut dibully, dia tidak mau sekolah walau tubuhnya penuh lebam. Sayangnya, dia juga enggan cerita ke pamannya. Polisi pusat menerima laporan tentang pria berhelm yang terlihat dekat dengan apartemen Hanji. Ternyata itu momen ketika Shin menelepon polisi. Saat itu pula, Shin melihat benang merah di kepala Hanji dan jumlahnya atau loba pisan. Astagfirullah, si Hanji atau ngemicet wae. Ini pertama kalinya Shin melihat dari jarak sedekat itu. Untuk pertama kalinya juga, Shin membukakan pintu bagi orang asing. Walau orang itu tidak masuk ke dalam, tapi ternyata pria berhelm semalam adalah pasangan dari korban. Dan Hanji pun pulang tanpa informasi berarti. Malam berikutnya, Shin kembali melihat pria berhelm di lantainya. Kali ini, pria itu tetap hanya punya satu benang merah. Di sisi lain, Hanji masuk menyelidiki kasus korban bernama Shin Yudong. Ternyata korban punya mantan pacar bernama Jungmin, seorang guru. Ketika diperlihatkan fotonya, Shin mengenali pria itu. Dia adalah si mas-mas dari lantai atas yang pernah dilihatnya di depan pintu kamar korban. Malam itu juga, detektif Dong-sik langsung menuju kediaman Jung sendirian karena Hanji harus mengurus bapaknya di rumah sakit. Dong-sik masuk ke kamar Jung, tapi kamar itu kosong dan gelap. Saat Hanji menelepon, tiba-tiba Jung muncul dan langsung memukul Dong-sik. Dan benar saja, Jung adalah pria berhelm itu. Tapi apakah dia benar-benar pelakunya? Kita tidak pernah tahu. Di sisi lain, Shin melihat Jung keluar dari apartemen. Dia berusaha menelepon polisi, tapi HP-nya mati. Maka dengan membawa pisau, Shin keluar kamar dan berniat untuk menghabisi pria tersebut. Mungkin karena jarang keluar rumah, kaki Shin lemas dan ia pun terjatuh. Jungmin datang mendekati kamar depan Shin. Disinilah kita mengetahui bahwa ternyata Jungmin juga bisa melihat garis S-Lin. Jung langsung mencekik wanita di dalam kamar, tapi tiba-tiba berhenti saat melihat Shin yang berdiri di belakangnya sambil mengacungkan pisau. Namun karena Shin tidak punya cukup keberanian, Jung dengan mudah merebut pisau dari tangannya dan malah menusuk perut Shin. Sementara itu, Hanji yang sudah sampai di apartemen melihat langsung kejadian itu dari luar. Jung masuk dan mencoba mencekik korban. Tapi Hanji yang sudah membidiknya dari kejauhan langsung menembak dan mengenai kepala Jung headshot. Jung pun sekarat. Dan benang-benang merah yang sebelumnya terlihat mulai menghilang dari pandangan. Setelah kejadian itu, Shin menyadari bahwa Jungmin bisa melihat benang merah atau S-Line karena menggunakan kacamata khusus, bukan kacamata biasa. Dijelaskan bahwa Shin ternyata adalah teman sekelas Son Ah,
keponakannya Hanji. Saat masih kecil, 중학교 동창. setelah kematian Jungmin, Shin mulai menyadari bahwa garis merah yang selalu ia lihat di atas kepala orang-orang mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka. Tiba-tiba Shin mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya, "Aku juga bisa melihat apa yang kamu lihat. Datanglah ke sekolah ARK," dan episode 1 pun selesai. Di episode 2 muncul karakter baru, guru Son Ah yang bernama Guzin. Dari gerak-geriknya terlihat kalau dia agak ceroboh. Son Ah masih menjadi korban bullying. Ia mendapat surat cinta di dalam lokernya. Tapi surat itu dibaca keras-keras oleh teman-temannya di kelas agar semua orang mendengar. Son Ah yang tidak terima langsung ngajak berantem, tapi kalah. Untungnya guru Guzin datang dan melerai. Saat hendak pulang, Son Ah terkejut menemukan sepasang kacamata aneh di dalam lokernya. Kacamata yang mirip milik Jung. Meski Jungmin sudah meninggal, Hanji masih merasa ada kejanggalan karena motif Jung membunuh korban-korbannya masih belum jelas. Partnernya Dong-sik hanya menganggap Jung punya kelainan jiwa. Hanji pun kembali ke kamar Jung untuk mencari petunjuk. Di sana ia menemukan sebuah dinding yang penuh dengan garis-garis merah. Sementara itu, Son Ah mencoba memakai kacamata yang ia temukan. Ia kaget melihat ada satu garis merah di atas kepalanya. Tapi garis itu tidak bisa dipegang. Ketika Hanji pulang, Son Ah berteriak melihat kepala pamannya penuh dengan garis merah. Waduh! Son Ah pergi ke pusat kota dan melihat begitu banyak garis merah di atas kepala orang-orang. Beberapa garis bahkan saling terhubung. Kini ia sadar bahwa garis merah akan terkoneksi jika dua orang pernah berhubungan badan. Di sekolah, Son Ah juga melihat beberapa siswa yang sudah pernah berhubungan, termasuk para si pembuli. Salah satunya ternyata pernah main kuda-kudaan dengan salah satu guru bahasa Korea di sekolah. Shin yang sudah lebih berani akhirnya memutuskan untuk kembali sekolah, dan ternyata sekelas lagi dengan Son Ah. Sementara itu, Hanji yang menyadari bahwa Jung menggunakan kacamata mencoba mencari barang tersebut di antara barang bukti kasus, tapi tidak ditemukan. Diketahui bahwa Jung dulunya adalah guru di sekolah yang sama dengan tempat Son Ah dan Shin belajar. Hanji lalu menemui guru Guzin dan bertanya. 오정민 씨가 원래 안경을 썼었나요? Namun Guzin tidak pernah melihat Jung memakai kacamata. Son Ah kembali dibully di atas gedung. Kali ini Shin datang dan menghentikan para pembuli. Berbeda dengan Son Ah, Shin berani melawan. Ia bahkan membuat kesepakatan agar para pembuli tidak mengganggu Son Ah lagi. 약속해. 우리 안 건드리겠다고. 알았어. Tapi bukannya berterima kasih, Son Ah malah memarahi Shin. Meski dalam hati dia tersenyum senang. Setelah itu, Hanji berada di sebuah bar yang sering dikunjungi Jung. Bartender mengatakan bahwa Jung dulunya pria normal, sampai suatu saat mulai aneh, menghitung angka, ngomong sendiri, dan akhirnya berkelahi dengan pelanggan lain. Ternyata dia sedang menghitung body count, atau berapa jumlah wig-wig mereka, setiap orang yang masuk bar. Kita pun diperlihatkan cuplikan flashback. Ketika hendak pulang, Hanji ditarik oleh seorang wanita dan diajak wig. Aduh, nambah deh hiji deh atau garisna aja. Di waktu yang sama, Son Ah memergoki Kim, cewek yang suka membuli, sedang berjalan dengan memakai pakaian dinas. Dia bertemu dengan seorang pria. Son Ah langsung mengabadikan momen itu dengan memotonya. Ternyata Kim wik-wik dengan pria itu yang juga merupakan guru di sekolah mereka. Son Ah lalu mengirimkan foto itu ke Kim. Namun Kim terlihat santai. Ia tahu karena masih di bawah umur, yang akan dihukum adalah gurunya, bukan dia. Keesokan harinya, guru bahasa Korea itu mendapat pesan dari nomor tak dikenal berisi foto dirinya dengan Kim. Sudah jelas Son Ah yang mengirimkannya. Karena kejadian di atas gedung kemarin, Shin dan Son Ah kini berteman kembali. Tapi di satu sisi terlihat juga kesedihan dari Shin saat melihat orang-orang di apartemen itu hidup bersama keluarganya.
sedangkan dia sendiri hidup sendirian. Alah. Karena hubungannya dengan guru mulai terancam, sikap Kim terhadap Son Ah pun berubah. Dia menjadi lebih sensitif, bahkan sering bolos dan tidur di kelas. Di sisi lain, Son Ah jadi terkenal di sekolah karena berhasil membongkar berbagai kasus perselingkuhan guru dan murid. Yang juga kan, kacamata atau bermanfaat mantap. Di toilet, Shin heran melihat kini Son Ah juga memakai kacamata. Padahal sebelumnya tidak. Son Ah beralasan penglihatannya mulai kabur. Tingkah mana kaburnya itu? Tapi setelah didesak, akhirnya ia mengakui bahwa dirinya kini bisa melihat garis merah di atas kepala orang-orang. Ia juga tahu bahwa Shin bisa melihatnya tanpa bantuan kacamata. Son Ah menjelaskan bahwa ia hanya menemukannya di loker. Guru bahasa Korea yang panik mencoba mencari tahu tentang Son Ah. Dan Kim ia tahu bahwa Son Ah lah yang mengancamnya. Guru itu lalu mendapat ancaman. Satu-satunya cara menghapus S lain adalah dengan membunuh orangnya. Son Ah menuntut 20 juta won atau fotonya akan disebar. Guru itu mengiyakan dan mengajak bertemu malam ini di atap sekolah. Saat Im dan Son Ah berbicara di toilet, ternyata Kim bersembunyi dan mendengarkan semuanya, termasuk soal kacamata. Ketika Son Ah sedang berfoto dengan pacarnya, Kim diam-diam mengambil tas miliknya. Ia terkejut saat tahu kacamata itu hilang dan kini digunakan oleh Kim. Son Ah yang panik langsung menelepon Shin dan mengajaknya bertemu di atap sekolah. Di atap, Son Ah dan guru Korea itu sedang tawar-menawar harga. Untuk seorang guru biasa, 20 juta won itu berat bos, sekitar 200 jutaan. Tapi belum sempat uang berpindah tangan, Kim mengirim foto guru tersebut ke istrinya. Guru itu langsung marah dan menyangkal Son Ah yang menyebarkannya. Tanpa banyak bicara, ia mendorong Son Ah dari atap hingga tewas. Di waktu yang sama, Shin menyaksikan semuanya tepat di depan matanya. Kini pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang membawa kacamata itu sekarang? Sekarang kita tidak tahu siapa yang mendorong Son Ah dari atas gedung. Son Ah segera dilarikan ke IGD dan di depan pintu rumah sakit sudah ada Hanji yang datang dengan penuh kekhawatiran atau alo. Khawatir apakah Son Ah masih hidup namun hilang ingatan atau ia benar-benar meninggoy. Di tengah emosinya yang campur aduk, Shin meyakinkan Hanji bahwa Son Ah tidak mungkin mencoba bunuh diri. Jadi ini jelas kasus pembunuhan. Keesokan harinya, sekolah gempar karena berita kematian Son Ah. Tambah lagi guru bahasa Korea tiba-tiba tidak masuk sekolah dan bahkan tidak bisa dihubungi. Shin mencoba mencari bukti di atap sekolah. Di sana ia bertemu dengan seorang cewek bernama Lee, murid kelas 5. Awalnya dikira akan membantu, ternyata Lee justru membenci Son Ah. Menurutnya, Son Ah adalah cewek licik dan menyebalkan. Meski begitu, Lee tidak percaya ini adalah kasus bunuh diri. Ia justru mencurigai Kim karena setelah kejadian itu, Kim tidak masuk sekolah. Shin masih berusaha mencari tahu siapa yang sekarang membawa kacamata S-Light. Meski sekilas terlihat seperti kacamata biasa, perbedaannya akan sangat jelas saat digunakan, karena pengguna bisa melihat garis merah di kepala orang-orang. Di ruang kepala sekolah, tiba-tiba ditemukan sepasang kacamata di loker milik guru bernama Jong Yu. Ia sempat bertanya ke guru Guzin, tapi Guzin tidak tahu tentunya. Saat Jong Yu mencoba mengenakannya, ia langsung terkejut melihat garis-garis merah di kepala setiap orang di ruang guru. Terutama kepala detektif Hanji yang baru saja datang ke sekolah untuk menyelidiki kasus Son Ah. Hanji mulai mencurigai Kim, si pembuli, karena sejak kejadian itu dia menghilang dari sekolah. Pria yang juga dicurigai adalah Lee Ji-won, cowok yang sempat berfoto di fotobox bersama Son Ah sebelum kejadian. Ia pun diinterogasi karena Hanji menemukan fotonya bersama Son Ah di dalam tas.
ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat, Ji-won pun menceritakan bahwa ia memang sempat beraha-aha dengan Son A, tapi tidak sampai berwik-wik. Foto-foto itu diambil di photobox mall. Malam harinya, Hanji memeriksa rekaman CCTV dari toko tempat photobox dan melihat seorang cewek berhoodie yang mengambil tas milik Son A. Ia pun menelusuri pergerakan Kim melalui CCTV kotak. Sementara itu, guru Jong Yu untuk sementara tinggal di rumah kakaknya, Gung Mi. Ia kaget saat melihat jumlah garis merah di kepala suami kakaknya sangat banyak, sedangkan di kepala kakaknya hanya ada sedikit. Ternyata sebelum hari pernikahan, pacar Jong Yu kepergok tidur bareng dengan temannya sendiri. Yang gak sanwe lah gitu dah tuh kumaha ya wah. Suatu hari Jong Yu melihat sebuah garis merah dari kepala suami kakaknya yang mengarah ke lantai 4 apartemen mereka. Artinya selingkuhannya ayah didinya. Dan benar saja ketika ada paket atas nama Oh Tae Sok yang ternyata bukan milik kakaknya, Jong Yu memaksa mengantarkan paket itu ke kamar 401. Di sanalah ia menemukan wanita yang menjadi selingkuhan suami kakaknya. Semalam garis merah menunjukkan ke kamar itu dan sekarang terbukti. Suatu malam, suaminya tidak pulang dan bilang akan menginap di pabrik Gumi selama 2 malam. Kakaknya tidak curiga karena selama ini rumah tangga mereka tampak fine-fine only. Namun, kemudian beredar kabar perselingkuhan antara Kim dan guru Korea di internet. Sekolah akhirnya tahu alasan kenapa keduanya mendadak menghilang dari line. Ternyata si guru ditemukan meninggal di dalam mobil. Guru Korea meninggalkan surat bunuh diri di sampingnya. Perkiraan waktu kematiannya sudah 3 hari yang lalu. Hanji merasa ini janggal. Ia yakin kematiannya ini bukan di dalam mobil. Sepertinya mereka dibunuh di tempat lain. Lalu jasadnya dipindahkan. Sementara itu, Shin dan Gyunjin semakin akrab. Mereka mengajak ketua kelas mereka, Chunson, untuk makan bareng. Tapi sebelum sempat pergi, Hanji yang sudah menunggu di depan sekolah meminta Shin masuk ke mobil. Ia ingin tahu alasan Son Ah pergi ke sekolah malam hari itu. Shin tak menjelaskan banyak, tapi berkata bahwa jika kacamata itu ditemukan, ia akan menceritakan segalanya. Karena hanya dengan kacamata itu, Hanji bisa mempercayai keberadaan S-Line. Dalam perjalanan pulang, Jong Yu melihat suami kakaknya yang sedang mengemudi menuju restoran mewah. Ia pun mengikutinya diam-diam. Ternyata suami kakaknya bertemu dengan seorang wanita dan bahkan membelikannya sebuah kalung. Ketika Jong Yu menelepon dan bertanya soal kakaknya, suaminya berbohong bahwa sedang rapat dan akan menghubunginya nanti. Jong Yu mencatat nomor kamar wanita tersebut 2407. Kodal tak? Dan pergi. Tak lama kemudian ia kembali dan menekan bel kamar itu. Pintu dibuka dan terjadilah konfrontasi. Karena ketahuan selingkuh, si pria berjanji akan mengakhiri semuanya malam itu juga, asalkan Jong Yu tidak memberi tahu kakaknya. Hari itu juga Jong Yu harus pergi ke Kanada untuk urusan pekerjaan. Ia pun pamit kepada kakaknya dan guru Eugene di sekolah. Namun sebelum pergi, ia iseng mengecek akun sosial media wanita selingkuhan suami kakaknya. Di postingan terbaru, wanita itu menulis bahwa dirinya sedang hamil. Kaget dong, Jong Yu langsung kembali ke apartemen kakaknya dan menemukan sang kakak dalam kondisi emosi berat. Ternyata kakaknya Jong Yu lah yang menjadi selingkuhannya. Dan Oh Tae Sok adalah istri sah yang kini sedang hamil. Wow, teman-teman, ternyata yang dimaksud akan mengakhiri semuanya adalah memutuskan hubungan dengan kakaknya Jong Yu, bukan wanita selingkuhan yang lain. Karena itulah kakaknya menggila dan menabrak mobil ke arah Oh Tae Son. Hanji pergi ke kamar adiknya dan menemukan buku sketsa berisi gambar kacamata serta benang merah. Ia pun duduk di depan apartemen menunggu Shin pulang. Saat Shin tiba, Hanji bertanya apakah benar kacamata itu seperti itu dan apa yang terlihat jika digunakan. Shin menjawab singkat, S-Line.
Shin menjelaskan bahwa S-line adalah garis penghubung antara orang-orang yang pernah melakukan hubungan seksual. Kesimpulan Hanji, ada seseorang yang mencuri kacamata milik Son Ah, memanggilnya ke sekolah lalu mendorongnya dari atap. Shin mengaku bahwa ia sudah bisa melihat S-line sejak lahir tanpa bantuan kacamata. Itulah sebabnya selama ini ia selalu memakai kacamata hitam agar tidak melihat garis-garis merah itu setiap hari. Wajah baru muncul lagi, namanya Kim Mi-song, seorang guru yang kini menjadi pengguna kacamata S-line setelah Jongyu. Saat sedang makan di kantin bersama guru lainnya, ia bercerita bahwa dirinya sebenarnya bercita-cita menjadi seorang aktris. 배우하려고 준비하고 있거든요. Sementara itu, Shin kini bekerja sebagai resepsionis di sebuah motel dekat apartemennya untuk tambahan penghasilan. Hanji dan partnernya Dong-sik sedang menyusun daftar nama di papan, mencoba menghubungkan satu kasus dengan kasus lainnya demi mengungkap siapa pelaku yang mendorong Son Ah. Karena kemarin Shin menolak ajakan jalan-jalan dengan alasan sibuk, kedua temannya memutuskan untuk menemaninya bekerja di motel. Pelanggan baru di kamar nomor 206 adalah guru Kim Mi-song. Meski datang sendirian, sepertinya kedatangan Kim ke motel hanya untuk latihan akting, karena ia memang bercita-cita menjadi artis. Benar saja, Kim hanya latihan akting sebentar dan langsung pergi dari motel. Tapi masih menjadi pertanyaan, bagaimana Kim bisa mendapatkan kacamata itu? Apakah menemukannya di loker milik Jongyu? Hanji membuka arsip lama kepolisian dan menemukan kasus pembunuhan ayah Shin yang ternyata selingkuh dan akhirnya ditusuk oleh istrinya sendiri. Di rumah sakit, Hanji menjenguk ponakannya yang masih belum siuman, dan Shin juga ada di sana. Hanji bertanya pada Shin, 선아한테도 S라인이 있어? Shin menjawab bahwa garis merah Son Ah tidak terhubung dengan siapapun di sekolahnya. Sementara itu, sebuah kasus kejahatan baru muncul di televisi. Tersangka menggunakan kacamata S-line, membuat Shin menyadari bahwa mungkin kacamata itu tidak hanya satu. Bisa saja ada banyak kacamata S-line yang beredar. Di sekolah, guru Kim mendengarkan musik indah dari guru musik dan mereka pun berbincang. Aneh, awalnya garis merah mereka hanya satu. Namun saat guru musik melihat ke cermin, tiba-tiba garis mereka terkoneksi. Shin kemudian diajak oleh Junson sendirian tanpa Gongjin ke suatu tempat. Menyadari bahwa Shin tidak suka keramaian, Junson mengajaknya ke kolam renang yang sepi. Tanpa ragu, Shin langsung menceburkan diri ke dalam kolam, dan Junson yang panik ikut terjun. Mereka pun tertawa bersama. Junson bahkan menyiapkan pop mie untuk mereka makan bersama di pinggir kolam. Shin kemudian menceritakan bahwa sejak lahir ia bisa melihat garis merah di atas kepala orang. Junson mempercayai ceritanya karena emang tidak ada alasan gitu untuk Shin berbohong. Saat pulang ke apartemen, Shin terlihat estilu, serak-seri sorangan alias senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya, guru Kim kembali datang ke motel. Saat Shin sedang membersihkan kamar, ia mendengar suara Kim yang sedang berakting. Akhirnya dijelaskan bahwa Kim menemukan kacamata S-line di motel ini. Sambil ngaca dan terkolebat lian yang lagi alah skip. Ketika ia memakainya, ia merasa dirinya sempurna dan memutuskan terus mengenakannya. Saat sedang berlatih akting, Kim melihat guru musik masuk ke kamar sebelah melalui lubang kecil di dinding. Tak lama, seseorang wanita berpakaian serba hitam datang dan pukpok padu cungur dengan guru musik. Kim tampak sagni dan cemburu. Ia pun mulai merencanakan sesuatu. Akal busuk dah kadek. Besoknya, di waktu yang sama, wanita itu datang kembali. Kim yang sudah bersiap lalu memukul kepala wanita itu dengan alat pemadam kebakaran hingga pingsan. Lalu menyekapnya di kamar. Kim lalu berdandan menyerupai wanita tersebut dan masuk ke kamar guru musik itu. Guru musik terkejut dong saat melihat Kim muncul di hadapannya, karena seharusnya ia janjian dengan wanita lain. Obsesi Kim terhadap guru musik membuatnya nekat. Saat si guru mau kabur, ditimbullah sama Kim pakai hacker.
Ia pun mencampur minumannya dengan obat tidur hingga guru musik pingsan. Namun tak disangka, dalam keadaan pingsan, darah mengalir deras dari belakang kepala guru musik. Kim panik dan mencoba melakukan CPR sambil digesek-gesek itunya. Tapi gagal, guru musik pun meninggoy. Kim kemudian merendam dirinya di bathtub dan menstaples tubuhnya sendiri berulang kali hingga berdarah. Shin yang sedang bertugas terkejut melihat wanita dalam kondisi disekap keluar dari kamar. Polisi pun datang, guru musik dinyatakan meninggoy, dan guru Kim juga meninggal karena kehabisan darah di bathtub. Shin menjelaskan pada Hanji bahwa sebelumnya guru Kim hanya memiliki satu garis merah, dan itu pun tidak terhubung dengan guru musik. Masih belum jelas apa motif sebenarnya, tapi Hanji menduga ini ada kaitannya dengan kacamata S-Line yang selalu dikenakan oleh guru Kim. Hanji kembali ke lokasi kejadian dan menemukan kacamata tersebut tergeletak di lantai kamar mandi. Saat ia memakainya dan melihat ke cermin, ia kaget melihat begitu banyak garis merah di atas kepalanya. Dan episode ini pun berakhir. Di awal episode kita diperlihatkan flashback masa lalu Hanji dan bagaimana Sona bisa bersama. Sejak kecil orang tua Sona sudah meninggal dan Hanji sebagai pamannya harus merawatnya. Tapi karena Hanji masih muda saat itu, dia sering menelantarkan Sona. Meski begitu, dalam hatinya dia tetap menyayangi sang keponakan dan selalu menjenguknya untuk tahu kabar terbarunya. Suatu hari, Hanji mulai melihat hal aneh. Garis-garis merah di kepala setiap orang yang berlalu lalang. Garis ini hanya bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Hanji pun penasaran, siapa tahu orang yang pernah berhubungan dengan Sonda. Untuk menjawab rasa penasarannya, Hanji memanggil Lee Ji-won ke rumah sakit dan mengecek apakah garis itu tertuju padanya. Ternyata bukan. Ji-won sendiri tidak tahu siapa pacar Sona, tapi dia bilang ada satu orang yang sangat dia benci dan suatu saat ingin dia bunuh. Bisa jadi orang itulah pelakunya. Sementara itu, Shin cewek pendiam mulai punya teman baru, yaitu Gyeonjin dan Junso. Mereka bertiga bahkan membuat trip sendiri untuk membahas ulang tahun Shin yang tinggal seminggu lagi. Tapi Shin merasa tidak perlu dirayakan, dia justru mendapatkan pesan dari nomor tadi kenal yang mengundangnya ke pesta ulang tahun tanggal 1. Pesan itu berasal dari orang yang sama yang pernah memberitahu tentang S-Line, yaitu Jina. Jina adalah siswi yang jarang masuk kelas karena selalu latihan jadi artis. Suatu hari, Jina melaporkan ke polisi bahwa dia diperkosa oleh seorang pria yang disebut Ova, yang menjanjikan karir. Kejadian itu terjadi saat mereka minum-minum di rumah pria itu. Karena mabuk berat, Jina tertidur saat bangun celana dalamnya terbalik. Pertanda bahwa dirinya sudah dibuligiran. Hanji pun menyelidiki kasus Jina dan mendatangi sekolah. Tersangka utama bernama Han Yul, kakak kelas Jina. Alasannya minum bersama karena stres dengan sekolah, tapi dia menyangkal telah tidur dengan Jina. Di sisi lain, Shin memperingatkan bahwa kacamata milik Hanji itu berbahaya. Tapi Hanji tetap ingin menggunakannya karena merasa kacamata itu bisa menyelamatkan orang. Ternyata, Guru Gujin juga bisa melihat garis-garis itu padahal dia tak pakai kacamata. Apa yang dimaksud Jina ternyata adalah orang yang pernah menjanjikannya jadi artis. Tapi karena Jina kurang niat, dia hanya minum-minum saja. Sayangnya, Jina menghapus semua pesan dengan si Opa dan mencuci celana dalamnya yang bernoda darah. Ditambah lagi, laporan ke polisi baru dilakukan seminggu setelah kejadian. Semua ini membuat penyelidikan jadi buntu. Saat Hanji menginterogasi Hanyul dan melewatinya di ruang yang sama dengan Jina, ternyata mereka tidak terkoneksi dengan garis S-Line. Tapi Hanji tetap curiga karena Hanyul punya 4 garis, padahal katanya gak pernah uhe-uhe. Shin pun terlibat lagi, kali ini dia memberikan foto masa kecilnya bersama sang ibu. Hanji menawarkan untuk mencari ibunya, tapi Shin ragu apakah ibunya masih hidup. Hanji mulai sadar kalau kacamata ini memang berbahaya, tapi juga berguna. Seminggu lalu, Jina tidak punya garis satupun.
Tapi kini punya 4. Apakah dia digilir cinta? Ahoy. Hanji pun menyelidikannya lebih lanjut. Dia mendatangi apartemen Hanyul, tempat pesta minum terjadi. Tapi lagi-lagi Hanyul mengusir mereka. Kasus sempat mengarah buntu lagi. Namun Hanji menyadari spray sopa di rumah Hanyul tidak cocok dengan interior. Ia pun mencari spray lama yang sudah dibuang dan ditemukan mengandung noda darah milik Gina. Alasan Hanyul membuangnya karena dia terlalu higienis. Tapi CCTV menunjukkan Hanyul memang membeli minuman dari minimarket. Hanyul berlari darah itu karena Gina sedang menstruasi. Aneh dong, menstruasi gemisan. Hanji lalu melihat rekaman CCTV lain yang memperlihatkan 4 orang cowok berjalan ke arah apartemen Hanyul. Saat berangkat, salah satunya tidak punya garis. Tapi saat pulang, orang itu sudah punya 1 garis. Cocok dong dengan pengakuan Shin bahwa Gina tiba-tiba punya 4 garis. Keesokan harinya, Shin melihat 4 cowok di sekolah yang memiliki garis S-line dan terhubung dengan si cewek. Terus cocok juga dengan rekaman CCTV. Saya akan menelpon Hanji, Hanji tak muncul tadi belakang. Hanji langsung dong menangkap salah satu dari mereka dan menginterogasi secara psikologis. Dibiarkan ketakutan sendirian di mobil, bocah itu ketakutan lari lalu ditangkap dan diborgol. Ternyata benar dia adalah pelaku pertama. Karena ini pengalaman pertamanya, dia langsung ketakutan dan mengaku. Setelah tahu 3 pelaku lainnya tidak ditangkap, dia marah karena merasa hanya dia yang dikorbankan. Dan akhirnya ketiganya juga diinterogasi dengan cara yang sama. Akhirnya keempatnya mengaku. Pelaku utama tetap Hanyul. Saat keempat bocah itu memperkosa Gina, Hanyul hanya duduk dan menonton. Obat bius yang membuat Gina pingsan pun ditemukan di rumahnya. Tidak bisa ngeles lagi dong. Kasus pun selesai. Hanji berkomentar seharusnya jaksa dan polisi juga punya kacamata S-line karena sangat membantu penyelidikan. Tapi belum selesai. Hanji mendapat kabar bahwa ayahnya hilang dari rumah sakit. Ketika dicek CCTV, wah ini regelo ya mas Lina. Ternyata si cantik kata guru, favorit pisan eta guru gejin yang membawa ayah Hanji keluar dari rumah sakit. Hanji langsung lari menuju kamar Sonda karena curiga akan disusupi. Untungnya Sonda masih koma dan tidak terjadi apa-apa. Tapi disinilah plot twist paling gila terungkap. Garis S lain milik Son A ternyata terhubung ke kakeknya sendiri, ya ayah Hanji. Hanji langsung marah mencekik dan membanting ayahnya. Dia hampir memukulnya dengan kursi. Tapi akhirnya hanya bisa menangis karena ternyata selama ini ayahnya sendiri yang mengambil keperawanan dari keponakannya. Aduh, Haji gelo ya mau inco sorangan diincuy. Di awal episode, kita diperlihatkan seorang teteh-teteh bartender, belum disebutin namanya ya. Ternyata dia juga seorang mahasiswi yang kerja paruh waktu di sebuah kafe. Suatu hari dia mendapati pacarnya selingkuh. Dan parahnya lagi, ada rekaman nya tersebar. Gadis itu pun depresi dan nekat mencoba bunuh diri dengan menabrakkan diri ke mobil. Untungnya dari belakang si cantik guru Gujin berhasil menariknya. Di sisi lain, ini adalah lanjutan dari kisah Hanji yang menurunkan Shin di halte bis. Mereka memang sudah janjian dengan Junson. Hari itu adalah hari ulang tahun Shin. Junson pun berencana merayakan ulang tahun Shin dengan mengajaknya jelong-jelong. Nah, di hari ulang tahunnya Shin meminta satu hal dari Junson. Dan kalian pasti tahu lah, Shin mengajak Junson ke motel untuk hui. Katanya sih kalau Junson yang ambil nggak apa-apa, sok kok aku dikasih. Singkat cerita mereka pun jatuh. Cowok lah, kira aku ditawaran gitu nolak ya udah bener tuh. Dan keduanya sama-sama first time. Shin terlihat bahagia, senyum-senyum terus, mungkin ketagihan. Dedean kade. Setelahnya Junson pamit sebentar untuk mengambil makanan. Sementara Shin disuruh menunggu. Saat itu Shin melihat satu garis merah muncul di atas kepalanya lalu bergoyang-goyang dan menghilang begitu saja.
Shin panik dong karena mendengar keributan di luar. Saat menghampirinya, dia sangat terkejut melihat Junson terkapar, meninggoy dengan beberapa tusukan pipa besi yang jatuh dari proyek gedung. Shin merasa ini seperti kutukan. Setiap orang yang mencoba dekat dengannya selalu berakhir tragis, seperti Son A sebelumnya dan sekarang Junson. Tak lama dari situ, Shin mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. Isinya video Gong Jin, temannya sedang disekap. Ada tulisan, "Selamat, happy birthday." Shin pun meminta bantuan Hanji. Ia curiga setiap tahun dirinya selalu menerima kartu ucapan misterius. Selama ini ia pikir dari ibunya, tapi ternyata dari seseorang yang sengaja mengawasi dan menunggu ulang tahunnya. Hanji langsung menyimpulkan bahwa ini pasti ulah orang yang sama dengan yang memberikan kacamata S-Line. Hanji dan Shin segera ke sekolah untuk menjemput Gongjin. Di sana Gongjin menjelaskan bahwa dia sempat mendapat pesan dari seseorang bernama Seth yang menyuruhnya datang ke sekolah. Tapi setelah tiba dia nggak ingat apa-apa, tahu-tahu sudah disekap gitu. Saat mereka sudah di dalam gedung, ternyata dimensi yang dimiliki Shin sama si detektif berbeda. Mereka satu gedung, tapi tidak bisa saling melihat. Dan saat mereka hendak keluar dari gedung, hal aneh terjadi. Mereka yang berusaha turun ke lantai dasar malah terus kembali ke atas bolak-balik, seperti terjebak di ruang yang berulang kali. Akhirnya mereka naik ke lantai paling atas. Di sanalah Hanji masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan si gadis bartender tadi, namanya Junhui. Ternyata guru Gojin yang memberikan kacamata S-Line kepada Junhui, kacamata itu membuat hidupnya berubah total. Yang tadinya ingin bunuh diri, kini malah jadi pembunuh garis merah. Gojin memberi sugesti bahwa garis merah itu mengganggu dan harus dihapus. Karena hasutan itulah, Junhui mulai membunuh satu persatu pria yang pernah tidur dengannya. Tujuannya menghilangkan semua garis merah di kepalanya. Saat Shin akan memperingatkan Gongjin, ia terkejut. Ternyata Gongjin juga memiliki kacamata S-Line. Yap, si cantik juga memberikan kacamata itu kepadanya. Kata Gongjin, jika kamu membunuh, kamu nggak butuh kacamata lagi untuk melihat garis merah. Dan inilah momen munculnya sosok ratu iblis yang sebenarnya, yaitu Gongjin. Anjir, pasti lo pada nggak nyangka ya, cantik itu loh, favorit gua itu. Dia adalah pemimpin sekte yang mengumpulkan semua pengguna kacamata S-Line dan mencuci otak mereka, termasuk ayah Hanji yang ternyata juga dibawa ke sana untuk diadili. Hanji yang marah berusaha menyerang ayahnya menggunakan pisau yang disodorkan Gongjin. Tapi ayahnya malah ditusuk oleh Gongjin sendiri, tepat di depan mata Hanji. Hanji lalu mengeluarkan pistol, tapi guru Gongjin ternyata anti peluru. Mungkin karena beda dimensi atau gimana. Udah kayak Super Pala aja lah gitu. Tapi akhirnya dalam pertarungan sengit, Hanji berhasil menghancurkan kacamata S-Line milik Gongjin. Gongjin tiba-tiba tersadar ketika darah menetes dari wajahnya. Lalu ia masuk ke dimensi para pengguna S-Line bersama Gongjin dan Hanji. Ternyata semua ini adalah bagian dari ritual ulang tahun Shin. Sekte ini berkumpul ingin mengorbankan Shin agar semua orang bisa melihat S-Line tanpa kacamata. Shin hampir disayat, namun tiba-tiba seseorang melindunginya. Siapa? Ibunya sendiri. Ternyata ibunya juga mantan pengguna kacamata S-Line dan tahu suaminya berselingkuh berkat itu. Shin yang marah langsung menyerang Gongjin, tapi karena sedang memegang pisau, malah kelihatannya kayak sedang menusuk dirinya sendiri. Darahnya keluar dan mengambang. Gongjin lalu menghisap darah itu untuk mengaktifkan mata dewa, sebuah kemampuan untuk melihat garis merah tanpa alat bantu. Namun saat Gongjin lengah, Shin yang sekarat menusuknya. Guru Gongjin akhirnya tumbang. Semua anggota sekte pun tersadar dari pengaruhnya dan panik, berhamburan. Kacau ya pokoknya. Ternyata selama ini mereka dikontrol lewat kacamata. Setelah Gongjin tewas, semua efeknya hilang. Sekte S-Line pun runtuh. Gongjin selamat, Shin juga selamat, walau kehilangan banyak darah. Saat Hanji hendak mengambil kembali kacamata S-Line, Shin menahannya. Dia bilang, sudah cukup, biarkan berakhir di sini. Namun sayangnya,
Meski sekte sudah lenyap, tujuan Gujin tercapai. Karena darah Shin, kini semua orang di dunia bisa melihat Ace tanpa kacamata. Dan benar-benar semua orang. Shin pun kini menjadi manusia biasa, tak lagi merasa berbeda. Son-A sudah siuman dari komanya. Tapi malu makan bareng Hanji karena garis merah di atas kepalanya banyak banget. Namun satu hal yang tak berubah, Shin tetap sendirian. Dan episode ini ditutup dengan adegan Shin yang kini lagi di makam, bisa mendengarkan suara orang-orang yang sudah meninggoy. Lalu si guru Gujin eta yang cantik itu ngageroan. Shin hup. Dan episode pun hup alias selesai. Ini dia ulasan, kesimpulan, dan rating untuk film Ace. Ulasannya dari sisi berisi film, Ace bukan sekedar drama sekolah biasa. Di balik seragam dan kacamata ada jaringan misterius yang melibatkan sekte rahasia, kekuatan supranatural, hingga kasus kriminal berlapis. Awalnya mungkin terasa seperti kisah cinta anak muda yang gelap gitu. Tapi semakin jauh menonton, penonton akan diseret ke dunia penuh ilusi, sama horny, manipulasi, psikolog, dan pembunuhan. Konsep garis merah Ace yang hanya bisa dilihat dengan kacamata khusus memberi nuansa baru dan bikin penasaran dari awal sampai akhir. Kita diajak menebak-nebak siapa pelaku, siapa korban, dan siapa yang sebenarnya menarik tali di balik layar ini. Tokoh Hanji sebagai detektif muda, Shin yang tragis tapi kuat, serta guru Gujin yang cantik sih tapi gila bener. Semuanya memberikan kedalaman karakter yang bikin penonton emosional. Belum lagi plot twist terakhir yang literally mind blowing gitu. Pengkhianatan keluarga, darah sebagai media kekuatan, hingga seluruh dunia akhirnya bisa melihat Ace tanpa alat bantu. Namun kelebihan di film ini, alur ceritanya berlapis dan penuh misteri. Banyak plot twist yang tak terduga gitu. Seperti dari si Son-A ke kakeknya, dari kecil karakternya kompleks dan berkembang, tapi kadang suka ngambang juga sekalinya. Tema dark dan elemen supernatural yang kuat, soundtrack dan atmosfer yang mendukung ketegangan. Tapi kekurangannya beberapa adegan bisa terlalu intens atau disturbing. Fokus cerita kadang loncat-loncat di tengah itu. Belum beres ini, loncat ke sana, balik lagi gitulah. Butuh perhatian penuh, jadi kita harus benar-benar merhatiin alur ceritanya gitu. Karena kelewat sedikit juga pasti bingung. Beberapa subkarakter tidak dikembangkan maksimal. Kesimpulannya, Ace adalah drama yang bikin kamu mikir, tegang, marah, dan kaget dalam waktu bersamaan. Cocok untuk kamu yang suka cerita misteri, gelap, dan bumbu supernatural serta ada nya. Tapi prepare mental dulu, karena beberapa adegannya bakal membekas di kepalamu. Dan untuk rating film ini kita kasih 8,7/10. Cukup puas. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi di alur-alur cerita film selanjutnya. Jika ada requestan atau apapun itu, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Oke, bye bye, thank you.